Tetapi yang jadi soal adalah orang mau lihat ketokohan seseorang itu justru setelah dia lengser. Jadi ketika Presiden Jokowi memerintah tentu ada kesibukan kenegaraan, walaupun pada akhirnya orang sebutin kesibukan kenegaraan Jokowi ada kesibukan untuk memastikan bahwa dinasti dia masih akan diteruskan, sehingga tidak ada kesibukan yang membawa manfaat pada negeri ini. Jadi Presiden Jokowi mantan Presiden Jokowi justru mondar mandir di atas motor gede tuh untuk menikmati sore katanya atau jalan-jalan tuh dengan komunitas pemotor di Kota Solo. Jadi kita juga lihat ini kontrasnya antara seorang yang harusnya ada di dalam perpustakaannya, atau mungkin Pak Jokowi merasa udah 2 minggu saya di perpustakaan maka saya mau jalan-jalan dulu pakai motor, walaupun orang tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya perpustakaan. Dan Pak Jokowi tidak punya tradisi mengunjungi situs-situs yang menimbulkan inspirasi tentang kemanusiaan, tentang kebebasan, tentang ilmu pengetahuan. Bung Rocky, Presiden Prabowo mengakhiri kunjungannya selama 4 hari ke India dan sekaligus hari ini memulai kunjungannya ke Malaysia. Di India selain menghadiri Hari Republik atau Hari Kemerdekaan India ke-76, bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri India dan para petinggi negara lainnya, Prabowo itu juga menyempatkan diri mengunjungi dan meletakkan karangan bunga di makam Mahatma Gandhi. Ini tentu saja ada simbol tertentu ya, ini simbolis lah kunjungan ini, karena bagaimanapun juga Mahatma Gandhi itu adalah seorang tokoh besar, bukan hanya besar bagi bangsa India tapi juga tokoh besar bagi dunia. Tentu selalu ada pesan, sebut aja pesan politik yang diandalkan pada narasi itu. Dan kita membaca narasi Pak Prabowo di India, dia mengunjungi makam Mahatma Gandhi. Itu satu simbol, satu sinyal juga untuk membaca apa arah atau apa wisdom yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Kita tahu Mahatma Gandhi adalah bukan sekedar bapak atau tokoh India, tapi dia tokoh kemanusiaan dunia tuh, yang mengupayakan kemerdekaan India melalui gerakan yang disebut tanpa kekerasan, ahimsa. Dan itu penanda bahwa dalam masyarakat timur ada semacam jejak, sebut aja jejak teologi untuk tidak memakai kekerasan, untuk menghormati, bahkan menghormati makhluk, untuk tidak menyakiti makhluk. Kira-kira itu filosofi dari ahimsa. Karena itu perlawanan diam atau perlawanan tanpa kekerasan dari Mahatma Gandhi itu diingat sebagai satu pelajaran moral untuk mengakhiri perang, untuk meminta atau memperjuangkan kemerdekaan India. Dan India memang merdeka tahun 2 tahun setelah Indonesia, tahun 47. Jadi kelihatannya sinyal yang hendak diucapkan oleh Pak Prabowo dengan mengunjungi makam Mahatma Gandhi adalah ajukan tesis perdamaian, hilangkan sifat kekerasan dalam politik, di dalam upaya untuk merawat perdamaian dunia. Jadi ada filosofi yang diucapkan oleh Presiden Prabowo, dan kita mulai mengerti bahwa memang Prabowo punya semacam target untuk menjadi pemimpin, bukan sekedar di Indonesia tapi pemimpin Asia. Karena itu dia berupaya untuk membaca banyak hal tentang pedoman hidup di Asia, atau dalam pengertian Eastern philosophy atau Eastern outlook terhadap banyak problem. Nah, kita tunggu sebetulnya konsekuensi itu. Tentu seseorang yang mengunjungi makam Mahatma Gandhi adalah pencinta atau pemulia atau penghormat pada yang bersangkutan. Dan Mahatma Gandhi sebagai orang yang sangat sederhana, dan kita tahu foto-foto Mahatma Gandhi di India, di seluruh dunia dia pakai baju sederhana. Di Inggris juga dia lakukan semacam tapa brata untuk mengucapkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan persahabatan antara Indonesia dan India juga didasarkan pada persamaan filosofi itu, hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan tidak boleh berlanjut. Jadi kelihatannya Prabowo menginginkan diucapkan kembali sebagai filosofi diplomasi Indonesia, yaitu kesetaraan, kebebasan, perdamaian. Jadi semua keunikan yang ada di dalam kebudayaan timur dimodelkan di dalam filosofi ahimsa tadi oleh Mahatma Gandhi atau oleh agama Hindu secara lebih luas. Ahimsa artinya jangan menyakiti, dan itu yang
mungkin jadi semacam pedoman dalam upaya kita membaca arah politik luar negeri Prabowo, yaitu menginginkan ada perdamaian dan menghentikan kekerasan dalam perang terutama. Tentu sinyalnya pertama-tama ke Timur Tengah, dan sinyal berikutnya mungkin ke Amerika yang ketika Donald Trump terpilih sekarang, maka ada postur lain di dalam politik dunia, karena Pak Presiden Amerika akan memulai satu target untuk menggedekan kembali, membesarkan kembali ide tentang Amerika. Dan kita tahu ide tentang Amerika kalau dia jadi besar orang ingat pada Rambo, kan itu intinya. Apalagi beliau datang dari Pak Donald Trump datang dari Partai Republik yang selalu kelihatan lebih berotot. Tetapi untuk membesarkan Amerika ada konsekuensinya. Hal-hal yang menyangkut keadilan dunia mungkin akan, atau kemerdekaan, atau sebut saja perdamaian dunia itu, atau politik internasional akan dikurangi porsinya oleh Donald Trump. Dia akan fokus pada urusan dalam negeri. Sementara Indonesia tentu melalui bolak-baliknya Presiden Prabowo ke luar negeri, tentu dalam upaya untuk meningkatkan postur Indonesia di dalam fora internasional, postur yang sudah hilang selama 10 tahun yang lalu ketika Jokowi memerintah. Ketika Pak Prabowo melakukan diplomasi dunia, ini kunjungan ke negara ini kan termasuk diplomasi dunia ya. Pendahulunya Pak Jokowi itu ternyata malah sedang asik melakukan touring dengan klub motor di kota Solo. Dan keren nih pakai jaket kayak gaya anak muda ini. Apa ya, jaket Levi's model kayak Dylan gitu mungkin ya. Saya pikir tadinya kabar bahwa Pak Jokowi mau touring bersama klub motor di Solo itu cuma bercanda, karena apalagi waktu itu disebutnya bahwa startnya dari rumah presiden gitu ya. Jadi tetap saja buat orang Solo sebagian tentu saja ya, Pak Jokowi itu maksud saya adalah tetap presiden gitu. Tapi ternyata kegiatan itu benar dilakukan kemarin. Dan ini kegiatannya juga diunggah di akun X-nya Pak Jokowi. Iya, netizen memperhatikan bahwa paralel atau bersamaan dengan, atau pada saat yang sama, Presiden Prabowo ada di India dan pergi ke toko buku, lalu mengunjungi tokoh humanisme internasional, itu Mahatma Gandhi. Mantan Presiden Jokowi justru mondar-mandir di atas motor gede tuh untuk menikmati sore katanya, atau jalan-jalan tuh dengan komunitas pemotor di Kota Solo. Jadi kita juga lihat ini kontrasnya antara seseorang yang harusnya ada di dalam perpustakaannya, atau mungkin Pak Jokowi merasa udah 2 minggu saya di perpustakaan, maka saya mau jalan-jalan dulu pakai motor. Walaupun orang tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya perpustakaan, dan Pak Jokowi tidak punya tradisi mengunjungi situs-situs yang menimbulkan inspirasi tentang kemanusiaan, tentang kebebasan, tentang ilmu pengetahuan. Jadi Pak Jokowi memang memilih hobi untuk ya mondar-mandir aja atau warawiri di atas motor gede kan, sambil memproduksi karbon dioksida. Jadi kelihatannya memang netizen akan melihat kontras itu. Dia akan mulai membandingkan antara hobi yang seharusnya dilakukan oleh mantan presiden, yaitu membentuk semacam komunitas untuk menghasilkan atau mengumpulkan pikiran-pikiran terbaiknya, mulai menulis biografi. Ternyata itu nggak mungkin kita harapkan. Jadi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, tetap ingin ada di media massa, ingin kamera ada di sekitar dia, ingin dia dibuntuti oleh pers, tetapi dengan ide yang terbatas, itu naik motor itu kan. Jadi ya tetap akan ada kamera bersama beliau, tetapi itu kamera buzzer, kamera pemuja-pemuja pemuja-pemuja Presiden Jokowi. Jadi akan ada mungkin tim survei yang sedang memantau berapa banyak orang yang dada-dada itu angkat tangan pada Jokowi dari atas sepeda motor, berapa banyak orang yang lalu lalang tapi nggak peduli Jokowi mau naik motor gede yang mungkin cc-nya sebesar cc Honda Bebek itu. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Tetapi yang jadi soal adalah orang mau lihat ketokohan seseorang itu justru setelah dia lengser. Jadi ketika Presiden Jokowi memerintah tentu ada kesibukan kenegaraan, walaupun pada akhirnya orang sebutin kesibukan kenegaraan Jokowi ada kesibukan untuk memastikan bahwa dinasti dia masih akan diteruskan, sehingga tidak ada kesibukan yang membawa manfaat pada negeri ini. Jadi orang melihat Pak Jokowi dalam kapasitas itu. Sekarang orang melihat Jokowi justru di atas
motor, bukan di dalam situasi atau dalam suasana di mana orang melihat oke, Jokowi itu adalah seorang yang punya gagasan. Jokowi itu sedang menyusun buku yang akan menjadikan panduan Indonesia ke 2045 misalnya. Ternyata enggak, Jokowi lebih suka lalu lalang di tengah jalan ketimbang berupaya merefleksikan apa yang sedang berlangsung di Indonesia hari ini.